Oke, ketemu lagi kita pada tutorial praktikum konfigurasi jaringan nirkabel. Nah, untuk kali ini kita akan bahas yaitu setting access point. Oke, apa aja peralatan yang diperlukan pada praktikum ini, kita langsung saja. Setting access point router atau AP router. Nah, ini topologinya yang anak-anak bisa lihat di materi juga sudah disertakan ini ya. Yang pertama, kita perlu akses internet dari modem atau boleh switch atau router yang sudah memberikan DHCP ya. Jadi kita Bapak coba mengajarkan bagaimana sesimpel mungkin untuk melakukan konfigurasi access point router. Sudah itu kita perlu satu access point. Nah, access point di sini yang Bapak gunakan yaitu adalah tipe Linksys. Ini tipenya tipe Linksys seri N600. Yang dimana ada 4 port Ethernet dan 1 port untuk ke internet ya. Jadi di sini ada 4 port Ethernet dan 1 port untuk ke internet. Selanjutnya kita perlu kabel, kita perlu 2 kabel. Satu kabel itu nanti untuk kita gunakan untuk konfigurasi yang ini ya, satu kabelan, dan satu kabel lagi kita peruntukkan untuk koneksi ke internet. Oke, kita sudah lengkap. Dan satu unit laptop ya yang ada interface untuk Ethernet atau network interface cardnya ada untuk LAN, juga bisa gunakan laptop atau gunakan PC. Dan bahkan sekarang untuk yang seri N600 ini sudah bisa disetting dengan mobile karena dia memiliki setting smart wifi-nya. Untuk kita gunakan handphone juga udah bisa. Hanya aja pada praktek kali ini Bapak mesti menggunakan laptop itu untuk memberikan pemahaman ke anak-anak bagaimana sih kita melakukan setting AP router dengan perangkat-perangkat yang ada kita. Oke. Ini peralatan sudah saya sebutin tadi. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita pastikan access point itu dalam keadaan on ya. Sini kalau yang Linksys seri N600 ini, sini ada tombol power on dan off ya, kita on kan dulu. Nah, sudah itu kita hubungkan dari router atau karena saya udah gunakan ke switch dulu, itu ke port internet ya. Biasanya di sini ada warna kuning, saya colok ya, dan pastikan indikatornya nyala. Nah, sekarang sambungkan yang ke komputer ya, kita bisa lihat di layar ini yaitu. Nah, untuk yang ke komputer silakan gunakan port 1 atau 2. Saya pilih yang 2 ya. Ini setelah itu pastikan juga indikatornya ini sudah menyala ya, sudah menyala. Oke, sudah. Nah, ini sudah kita lakukan. Nah, yang ketiga juga sudah menggunakan perangkat ke power. Nah, selanjutnya baru kita setting IP address. Nah, untuk default daripada IP address daripada produk Linksys ini, access point router Linksys N600 itu adalah 192.168.1.1. Ini defaultnya mereka. Nah, jadi kita nanti di komputer ya, di komputer kita harus setting di luar itu. Jadi 192.168.1. Boleh 22, boleh 2
sampai 254. Asal jangan pakai 1. Kenapa? Nanti akan ada IP conflict. Oke. Nah, selanjutnya kita nanti ping dulu. Nah, untuk lebih detailnya saya akan langsung demokan bagaimana kita melakukan setting dari awal. Oke, ini saya end dulu. Oke, saya tutup presentasinya. Oke, pertama yang kita lakukan sesuai dengan modul yaitu adalah melakukan konfigurasi IP address pada PC. Kita setting dulu. Oke, misalnya 22 lah. Oke, kita close. Nah, sudah itu kita aktifkan command prompt, kita ping dulu ke HP routernya 192.168.1.1. Oke, ini sudah connect. Kita bisa lihat kita ping ke 192.168.1.1 sudah replay. Nah, sekarang aktifkan web browser. Ya, web browser boleh menggunakan Google Chrome, boleh Firefox, bebas. Sudah itu kita akses alamat IP address daripada Linksys. Itu 192.168.1.1. Nah, di layar akan muncul ya web disk konfigurasi daripada Linksys. Nah, untuk Linksys yang terbaru ini dia sudah smart WiFi, Linksys sudah smart WiFi. Jadi anak-anak sebenarnya udah sangat simple ya, colokin, sudah itu setting udah jadi, udah running seperti itu. Nah, untuk bisa mengakses kita masuk dulu. Nah, passwordnya, nah, bahasanya saya pilih Inggris dulu. Ya, biar itu passwordnya itu adalah defaultnya admin. Ya, sini kita masukkan passwordnya adalah admin. Yaitu begini. Oke, tunggu beberapa menit. Nah, kalau saya lihat fitur daripada Linksys ini cukup menarik ya, cukup menarik. Yang seri N600 ini cukup menarik karena di sini ada beberapa tambahan menu dari versi-versi sebelumnya, yaitu waiting device list. Jadi kita bisa ngelihat nih perangkat-perangkat yang udah terkoneksi dengan kita itu yang mana dan statusnya. Nah, di sini apakah dia offline, online, ini bisa terlihat. Oke, sudah itu ada menu guest access, berarti tamu itu bisa mengakses juga tanpa harus mengetahui, dan kita bisa batasi nih. Ya, ini contohnya ya. Kita bisa batasi kalau kita aktifkan ini on, kita bisa batasi berapa tamu bisa. Paling kecil itu adalah 5. Oke, kita off aja. Oke, sudah itu ada menu parent control. Nah, di sini kita sebagai orang tua bisa melakukan kontrol kepada perangkat yang dipakai anak kita. Jadi kita bisa aktifkan misalnya yang mana kita kontrol. Apakah blok internet, akses, atau ada spesifik blok, misalnya website apa. Misalnya anak saya nih pakai handphone misalnya. Nah, Bapak pakai handphone, atau kita pengen di area ini hanya boleh diakses website apa aja ya. Yang lain kita blok. Udah, kita tinggal pilih nama komputernya atau nama smartphone-nya, tinggal kita pilih always, ya akan selalu terblok. Saya off aja. Oke, ini beberapa fitur yang sangat ini, termasuk speed test, external storage, connectivity, troubleshooting, wireless. Nah, sekarang bagaimana sih kita melakukan konfigurasi? Yang pertama, nah, kalau kita sudah berhasil login ke sini, kita cek di sini, kita bisa lihat ya. Di sini udah ada monitoringnya. Kita udah ke komputer, berarti sudah terkoneksi. Akses band router kita ke internet juga sudah. Jadi kita tinggal setting sekarang. Nah, settingnya di mana? Itu ada di connectivity. Kita bisa lihat kalau basic ini, yaitu kalau ingin merubah router password tinggal rubah sini, saya defaultkan aja.
dulu internet setting. Nah, internet setting di sini ada pilihan ya. Di sini untuk internet setting versi IP address versi 4 sama versi 6 udah bisa diterapkan di sini. Ini sangat menarik juga. Sudah itu connectingnya tipenya ada yang DHCP, ada static, ada PPoE, PPTP, L2TP dan Breadmount. Gitu. Ini untuk akses internetnya ke akses band router N600. Nah, pada praktek ini kita akan automatic configuration. Jadi kita mendapatkan IP internet itu secara otomatis dari modem. Oke. Sudah itu local IP address. Jadi local IP address ini adalah IP yang akan didapat oleh klien. Ya, klien itu akan dapat IP. Misalnya contohnya kita start IP-nya. Nah, saya menggunakan segmen IP atau network 192.168.1.1 ya. Dan saya batasi dari 100. Dan itu maksimum user yang bisa mengakses ke ini adalah 50 user. Nah, ini dari 1 sampai 155 sih rekomendasinya. Nah, kita pakai 50 saja. Oke, saat itu sudah kita defaultkan aja karena ini adalah basic dasar, jadi Bapak tidak menjelaskan fitur-fitur yang lain dulu. Kita anak-anak biar fokus, ini adalah konfigurasi basic. Oke, kalau sudah itu klien. Nah, klien ini mereka akan dapat IP secara DHCP. Berarti bukan statik ya, DHCP. Jadi klien akan terkoneksi, otomatis akan didistribusikan IP address itu 192.168.1.1 karena kita mulai dari 100 ya. Dan sampai 254 itu yang bisa dipakai oleh klien. Sebanyak 50 user, ingat ya, 50 user kita batas. Nah, kalau sudah ini apply, sudah itu okay. Nah, kalau itu koneksi sudah tidak ada masalah, baru kita masuk ke wireless. Nah, wireless di sini akan ada 3 tab menu. 3 tab menu. Yang pertama ada menu wireless, ada MAC filtering, IP protect, setup ya. Kita masuk di tab wireless. Tab wireless kita bisa memberikan nama WiFi atau SSID yang kita pakai, misalnya WiFi SMKN 1 Bangli ya. Passwordnya, jadi kita bisa menerapkan security-nya dari web, WP, WPA2, WPA2 Enterprise, WPA2 WPA Micro Personal, dan WPA2 WPA Micro Enterprise. Nah, kita pilih yang personal saja. Ini kita broadcast ya, maksudnya di sini berarti secara otomatis itu akan membroadcast. Kalau kita no, jadi dia tidak membroadcast SSID kita. Sudah itu channel kita menggunakan auto saja. Tapi kalau kita sudah menggunakan lebih daripada 3 akses point, paling tidak kita harus sudah menentukan channelnya. Oke, ini mic set. Jadi ini bisa untuk ABG dan ENS, sudah bisa kita untuk aja. Sudah itu, nah N600 ini sudah mendukung 2 band 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini untuk yang SSID 2,4 GHz. Di sini kita juga perlu kasih WiFi 5G, nah, 5G SMKN 1 Bangli. Passwordnya kita pakai pondok Debian. Oke. Nah, kalau sudah kita apply dan kita yes ya. Ini oke saja. Kita oke. Oke, setting sudah. Kita bisa lihat di dashboard
Nah, enaknya ini sudah ada dashboardnya ya. Tunggu dulu sebentar. Nah, ini sudah ada dashboard ini. Nah, ini kita lihat WiFi SMK 1 Bangli dia adalah di 2,4 GHz dan WiFi 5 GHz nya di sini. Jadi nanti anak-anak silakan menggunakan yang SSID yang mana, yang penting perangkatnya udah support. Oke, Bapak coba sekarang akses ya, akses WiFi dengan smartphone. Nah, ini udah ada WiFi SMK 1 Bangli Pondok Gede. Ini sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi. Nah, tinggal Bapak cek sekarang akses Penajah ID, scan Sabah ke Penajah ID. Oke, sudah bisa juga. Nah, kita coba lihat sekarang di waiting device listnya. Nah, di sini udah kelihatan nih. Nah, bisa lihat Android. Nah, ini yang udah on nih. Jadi sekarang misalnya laptopnya apa juga konekkan sini. Yang 5 GB WiFi 5 GB. Pondok Debian. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, sudah terkoneksi. Kita bisa lihat di sini di device-nya ya, ini enaknya N600 kita bisa monitoring device ya. Oke, nah ini nama komputernya sudah terkoneksi, jadi kita bisa ngecek. Oke. Kita cek sekarang untuk tes koneksinya. LAN Bapak cabut ya. Tes sekarang IP config Wi-Fi. Oke, ini bisa lihat ya. Ya, kita dapat IP adalah ini. Tuh. Kita akses sekarang, coba Sabah aja nanti login ya. Oke. Jadi setting access point sudah selesai ya. Nah, itu sangat simpel dan sangat mudah untuk Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan pada praktikum akses setting access point ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan untuk agar kita sehat semua dan terhindar dari virus COVID-19. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat belajar, sehat selalu. Dan kita akan ketemu lagi pada tutorial praktikum berikutnya.